welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Film Korea apa saja yang udah kalian tonton di tahun 2022 ini? Tentunya ada yang menarik dan ada yang tidak ya kan? Nah, UBR Entertainment telah melakukan penilaian secara luas terkait film-film Korea yang masuk dalam jajaran film Korea terbaik di tahun ini. Meliputi ragam genre, plot jalan cerita, dialog-dialognya, pengambilan dan penyuntingan gambar, pemeranan, dan pesan yang terkandung. Semua mendapat nilai tinggi dan berkesan dalam memenuhi semua unsur tersebut. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah 12 film Korea terbaik di tahun 2022 versi UBR Entertainment. 12. Love and Licious. Mengisahkan Jung Ji-woo yang diperankan oleh So Hyun dan Jung Ji-ho yang diperankan oleh Lee Jun Young. Mereka adalah rekan kantor yang punya nama mirip. Pada suatu hari, Ji-woo secara tak sengaja mengambil paket punya Ji-ho karena menyangka miliknya. Namun, ternyata paket tersebut mengungkap bahwa Ji-ho ternyata memiliki selera seksual yang unik dan kini diketahui oleh Ji-woo. Kamu tentu sudah bisa menebak bahwa selera seksual unik Ji-ho dalam film ini adalah BDSM. Ji-ho adalah pria yang punya perilaku penunduk atau penurut dalam sebuah hubungan. Sementara Ji-woo ternyata adalah perempuan yang secara tak sadar punya insting mengendalikan seseorang. Pertemuan keduanya kemudian mengakibatkan adanya hubungan kontrak untuk memuaskan hasrat BDSM antara satu sama lain. Sebelas, Special Delivery. Anha atau yang diperankan oleh Park So-dam adalah seorang pengantar barang khusus dengan 100% keberhasilan, meski apapun yang dia antar. Suatu saat, Anha mendapat misi mengantar paket yang ternyata adalah seorang anak bernama So-won yang diperankan oleh Jung Hyo-jun. Anak tersebut merupakan anak dari mantan pemain baseball yang bermasalah. Situasi tersebut diperparah karena keterlibatan gangster dan pihak kepolisian. Kasus yang melebar diakibatkan karena sang anak memegang hal penting yang menjadi incaran banyak pihak. Pada akhirnya, kisah Anha menyelamatkan So-won tidak lagi berkaitan dengan tugasnya sebagai kurir pengantar. Kita akan dibuat terpesona dengan aksi gila Anha bagaikan John Wick versi wanita melindungi seorang anak. 10. Alienoid. Film ini mengambil latar waktu cerita pada dua era, yaitu pada 2022 serta zaman dinasti Goryeo, karena turut memiliki konsep time travel. Sepanjang filmnya, kita akan menyaksikan konflik yang terjadi pada dua era yang berbeda, tapi saling berkaitan antara satu sama lain. Berkisah tentang bangsa alien yang memenjarakan narapidana dari tempat asalnya dalam tubuh manusia yang hidup di bumi. Namun, tindakan mereka justru memicu sebuah konflik besar yang berlangsung tidak cuma pada masa kini saja, tetapi juga pada masa lalu, tepatnya saat zaman dinasti Goryeo. 9. In Our Prime. Mengisahkan tentang seorang matematikawan jenius asal Korea Utara, Hang Sung yang diperankan oleh Choi Min-sik. Ia membelot ke Korea Selatan. Untuk mengelabui pihak Korea Utara ataupun orang-orang di lingkungan barunya, Hang Sung menutup rapat-rapat dan menyembunyikan kehidupan masa lalunya. Untuk menyambung hidup di Korea Selatan, Hang Sung bekerja sebagai satpam di sebuah sekolah menengah atas. Suatu hari ia bertemu dengan Ji-woo yang diperankan oleh Kim Dong-hui, yang merupakan salah satu yang tersisihkan di sekolah karena latar belakang sosial yang berbeda dengan teman-teman sekelasnya. Permasalahan dimulai ketika Ji-woo dijebak dalam sebuah insiden di sekolah. Situasi serupa juga dialami Hang Sung dan sejumlah orang mengorek masa lalunya. 8. Hansan Rising Dragon.
Pada 2014 lalu, Kim Han Min menggarap film biopik sejarah bertajuk The Admiral Roaring Currents yang mengisahkan sosok Yi Sun-shin, tokoh militer dan pahlawan nasional Korea. The Admiral pun sangat fenomenal dan bahkan menjadi film Korea Selatan terlaris. Nah, pada 2022 ini, Kim Han Min pun kembali dengan prequel dari The Admiral yang bertajuk Hansan Rising Dragon. Filmnya sendiri mengambil latar waktu pada 1592, 5 tahun sebelum peperangan yang kita lihat dalam The Admiral. Kali ini kita akan bisa melihat aksi Laksamana Yi Sun-shin memimpin pasukannya melawan Jepang dalam Perang Hansan. Terjadi perubahan pemeran utama antara The Admiral dengan Hansan Rising Dragon. Dalam The Admiral, sosok Yi Sun-shin dan Wakisaka Yasuharu adalah Choi Min-sik dan Choi Jin-woong. Sementara itu dalam Hansan, sosok Yi Sun-shin kini melibatkan Park Hae-il sebagai pemainnya, sedangkan pemeran Wakisaka adalah Byun Yo-han. 7. 2037 lebih menyedihkan dari Miracle in Cell No. 7. Begitulah kata orang-orang di media sosial TikTok soal film 2037. Kisahnya sendiri menyoroti soal perjuangan gadis berusia 19 tahun yang harus dipenjara karena telah membunuh seorang pria. Namun gadis itu, Yoon Young, yang diperankan oleh Hong Ye-ji, menjalani hidup berdua saja dengan ibunya. Begitu mendengar sinopsisnya, kalian pasti sudah tahu seperti apa gambaran filmnya. Apalagi film ini mengambil permasalahan soal hukum, kesenjangan, dan ketidakadilan. Sutradara Mo Hong Jin mengemas pengembangan semua karakter di film ini dengan sangat baik. Hal ini juga tidak lepas dari kepiawaian para aktor tersebut dalam berakting. Padahal film 2037 merupakan debut buat Hong Ye-ji menempati peran utama. Chemistry antar pemain juga nggak kalah keren. Tim castingnya patut diberi aplaus. Yang lebih penting lagi, film ini sukses bikin Mimin nangis. Enam, Confidential Assignment 2 International. Setelah sukses dengan film Confidential Assignment pertama yang dirilis pada tahun 2017 lalu, sutradara Lee Suk-hun kembali menggebrak peruntungannya dengan membuat sequel film yang mengangkat tentang kepolisian tersebut. Secara garis besar, film Confidential Assignment 2 International ini masih mengangkat tema yang sama, yakni kerjasama penuh dengan misi rahasia antar dua negara di semenanjung Korea. Dalam film Confidential Assignment 2 International ini, sang agen Korea Utara, detektif Im Chul-ryung, kembali dikirim ke Korea Selatan untuk menuntaskan sebuah misi baru. Targetnya kali ini adalah pemimpin organisasi kejahatan Korea Utara, Jang Myung-jun. Roundup merupakan sequel film sebelumnya yakni The Outlaws yang juga dibintangi oleh Ma Dong-suk. Di film lanjutan ini, Ma Dong-suk kembali memerankan tokoh sebagai detektif kriminal yang memiliki misi untuk memburu penjahat yang membunuh para buron lainnya. Misi tersebut mengharuskan dirinya dan tim untuk terbang ke Vietnam. Sesampainya di Vietnam, ia justru menemukan sebuah kasus baru yaitu pembunuhan para turis yang terjadi selama bertahun-tahun. Pembunuhan keji tersebut diketahui dilakukan oleh Hae Sang. Hal itu membuat Ma Dong-suk dan tim harus berusaha lebih keras lagi demi menangkap penjahat keji tersebut yang selama ini dikenal sulit ditangkap. Empat, Han. Dibuka dengan percobaan pembunuhan Presiden Korea Selatan di Washington DC, Amerika. Dua petinggi Badan Intelijen Korea Selatan (KCIA) terlibat ketegangan di mana keduanya saling menyalahkan, yaitu Divisi Luar Negeri Park Byung-ho yang diperankan oleh Lee Jung-jae dan Divisi Domestik Kim Jung-do yang diperankan oleh Jung Woo-sung. Kedua divisi tersebut mendapat perintah untuk menangkap mata-mata Korea Selatan dengan kode Donglim yang masuk ke dalam tubuh KCIA. Mereka lalu ditugaskan untuk menyelidiki satu sama lain. Park menyelidiki unit domestik dan Kim disuruh menyelidiki unit luar negeri. Ketidakpercayaan antara keduanya semakin memanas ketika mereka sama-sama menemukan petunjuk yang menjurus pada keduanya. Hingga akhirnya mereka mengetahui plot lain tentang rencana pembunuhan Presiden Korea Selatan berikutnya. Tiga, Project Wolf Hunting.
Film aksi thriller ini mengisahkan tentang sebuah misi yang harus diselesaikan beberapa orang melalui sebuah kerjasama. Misi ini dibuat untuk bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari saja. Misinya adalah bisa membawa penjahat yang ditemukan di Samudra Pasifik. Melalui 3 hari tersebut, Jong-do yang dianggap sebagai penjahat harus dibawa pergi dan dikembalikan ke Korea Selatan. Pada saat yang sama, ia harus berhadapan dengan Dong-il yang bekerja sebagai Interpol. Ia dikenal memiliki banyak tuduhan buruk. 2. Broker. Berkisah tentang Sang Hyun yang diperankan oleh Song Kang-ho, pemilik tempat laundry yang menjalani bisnis gelap bersama temannya. Sang Hyun mencuri bayi dari sebuah kota adopsi yang ada di gereja untuk kemudian menjualnya ke orang tua yang membutuhkan anak. Namun pada suatu hari, seorang ibu muda bernama So-young yang diperankan oleh Ayu mengetahui bayi miliknya yang ia telantarkan justru diculik Sang Hyun. So-young pun kemudian memutuskan untuk ikut Sang Hyun dalam perjalanan menjual anaknya agar bisa mengetahui siapa orang yang akan mengadopsi sang bayi. Satu, Decision to Live. Mengisahkan Hae-jun yang diperankan oleh Park Hae-il, seorang detektif yang menangani kasus tewasnya seorang pria saat sedang mendaki gunung. Sore yang diperankan oleh Tang Wei yang merupakan istri dari sang pria pun menjadi tersangka utama dalam misteri kematian ini. Namun, detektif Hae-jun justru terpikat dengan Sore saat dalam proses investigasi, walau ia juga sudah memiliki seorang istri. Premis Decision to Live sebenarnya cukup sederhana, yaitu detektif yang berselingkuh dengan tersangka dari kasus pembunuhan yang sedang ia tangani. Namun, Park Chan-wook lagi-lagi berhasil mengemas premis yang simpel tersebut dengan cara yang sangat menarik serta detail. Meski film ini menyelipkan unsur romansa bercampur sensual yang cukup kental, Decision to Live juga masih berhasil memberikan ketegangan dan teka-teki bagi penonton atas kasus pembunuhan utamanya. Ya itulah tadi 12 film terbaik Korea Selatan di tahun 2022 versi UBR Entertainment. Yang mana nih yang udah kalian tonton? Tulis di kolom komentar beserta penilaian kalian tentang film tersebut, oke? Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar kalian juga ikutan tahu update informasi menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye! Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.